Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Meskipun secara online, tapi kita masih bisa beribadah dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan semuanya. Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan, dan biarlah kami bisa bersungguh-sungguh Tuhan dalam memuji Engkau Tuhan, dalam menyembah Engkau, dan terutama dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyanyikan satu pujian, yaitu Dia Mengerti, yang selalu menolong kita. Dia gak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita menyembah Tuhan. Tuhan, puji syukur bagimu Tuhan, Engkau Allah kami. Dia mengerti,
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Adik-adik, mari kita pakai video selanjutnya, kita serak-serak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dengan sukacita adik-adik. Mata Tuhan melihat dimanapun kita berada, dan Dia selalu mengasihi kita. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan satu pujian. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semua dan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama duduk diam di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik ada yang pernah berjanji nggak ya? Misalnya kayak gini, adik-adik berjanji kepada orang tua adik-adik, kalau misalnya adik-adik dibelikan atau diberikan sesuatu yang adik-adik mau, adik-adik akan lebih rajin belajar. Ada yang pernah nggak ya? Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan tentang nazar. Adik-adik ada yang tahu tentang nazar nggak? Jadi adik-adik, nazar itu adalah sebuah janji, tapi bukan janji kepada manusia, melainkan janji kepada Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama buka ayat firman Tuhannya di Pengkhotbah 5, ayatnya yang ketiga sampai keempat. Pengkhotbah 5, ayatnya yang ketiga sampai keempat. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Adik-adik, di ayat firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca pada hari ini, di sini itu Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita bernazar atau kita membuat janji kepada Tuhan,
Janganlah menunda-nunda menepatinya, apalagi kalau kita sampai melupakannya. Itu nggak boleh ya adik-adik. Karena di sini juga dengan jelas Tuhan mengatakan, tepatilah nazarmu. Nah, di sini Tuhan tuh mengatakan pada kita semua betapa pentingnya menepati nazar. Jadi kalau kita sudah bernazar kepada Tuhan, kita itu harus dengan cepat menepatinya. Jangan sampai menunda-nundanya atau melupakannya. Jadi misalnya gini adik-adik. Adik-adik bernazar kepada Tuhan, kalau adik-adik mendapatkan peringkat 1 di sekolah, adik-adik akan lebih rajin lagi membaca Alkitab. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan apa yang adik-adik mau, adik-adik mendapatkan juara 1 di sekolah, adik-adik harus dengan cepat menepati nazar adik-adik, yaitu membaca Alkitab. Adik-adik nggak boleh menunda-nundanya seperti, nanti aja deh, atau bahkan adik-adik melupakannya. Nggak boleh ya adik-adik, karena di sini dengan jelas juga Tuhan sudah mengatakan, Ia tidak senang. Jadi Tuhan itu nggak senang sama orang-orang atau anak-anaknya yang misalnya sudah bernazar atau berjanji kepada Tuhan, dia menunda-nunda dalam menepatinya, apalagi dia sampai melupakannya. Tuhan itu tidak senang loh adik-adik. Jadi adik-adik, lebih baik kita tidak pernah berjanji daripada kita tidak bisa menepatinya. Misalnya seperti ini, adik-adik dijanjikan oleh teman adik-adik ingin diberikan sesuatu. Tapi ternyata teman adik-adik tersebut lupa dan teman adik-adik tidak menepati janjinya kepada adik-adik. Gimana perasaan adik-adik? Mungkin saja perasaan adik-adik bisa kesal ya, terus juga bisa sedih, kecewa, tidak senang. Nah, kita saja sebagai manusia itu kalau ada orang yang berjanji kepada kita dan tidak ditepati, kita masih punya perasaan kesal, kita sedih, kita kecewa, apalagi Tuhan. Makanya di sini kalau kita sudah bernazar atau kita sudah membuat janji kepada Tuhan, kita itu harus menepatinya agar kita tidak membuat Tuhan kecewa kepada kita, agar kita juga selalu bisa membuat Tuhan senang kepada kita. Adik-adik ada yang tahu nggak ya kalau ada tokoh Alkitab yang pernah bernazar juga loh? Kita mau sama-sama lihat di 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-11. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi adik-adik, seseorang yang bernazar ini bernama Hana. Hana ini adalah istri dari Elkana, seorang Efraim. Jadi kalau adik-adik baca dari ayat yang pertama, Hana ini tidak bisa mempunyai anak. Sampai pada akhirnya dia bernazar kepada Tuhan, kalau dia mempunyai anak atau dia diberikan anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan. Nah, setelah dia bernazar seperti ini, setahun kemudian Tuhan itu menjawab kemauan Hana. Tuhan memberikan anak kepada Hana. Setelah anak laki-laki tersebut lahir dan dinamakan Samuel, Hana langsung menepati nazarnya kepada Tuhan, yaitu menyerahkan anak laki-lakinya kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita tokoh Alkitab yang sudah kita dengar tadi yang bernama Hana, di sini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita bernazar, kita ini harus benar-benar bisa menepatinya. Jangan sampai kita menunda-nundanya atau bahkan kita melupakannya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menepati nazar yang kita buat atau janji yang kita buat, lebih baik kita tidak usah bernazar atau kita tidak usah berjanji. Jadi adik-adik, sebelum adik-adik berjanji atau sebelum adik-adik bernazar kepada Tuhan, kita itu harus benar-benar memikirkannya dan menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita bisa menepatinya. Bahkan kalau kita membuat janji kepada manusia juga, kita harus memikirkannya dan kita harus menanyakan juga pada diri kita sendiri, apakah kita ini bisa menepati janji tersebut. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini dulu.
Biar kiranya setiap firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat menjadi pelajaran bagi adik-adik, dapat tertanam dalam kehidupan adik-adik, dan dapat menegur setiap adik-adik. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama tutup pembawaan firman ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih mengizinkan setiap kami untuk dapat beribadah, untuk dapat memuji menyembah nama-Mu, juga untuk dapat mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Nah Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, biar kiranya setiap firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, dapat tertanam dalam kehidupan setiap kami Tuhan, dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Juga Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu sudah sama-sama belajar ya Tuhan, untuk mau menepati setiap janji kami, untuk mau menepati setiap nazar kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan, untuk dapat mampu menepati setiap janji kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan pada hari ini, biar kiranya Tuhan dapat memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan, bangsa kami yang sedang berada di tengah pandemi Tuhan, biar kiranya dapat secepatnya pulih Tuhan, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa Tuhan, kami dapat sekolah seperti biasa, juga kami dapat beribadah seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami, biar kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Kami percaya kemanapun kami pergi, Tuhan selalu melindungi setiap kami Bapa. Kami juga percaya Tuhan, kalau berkat-berkat Tuhan akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.